pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari SMP Permata Insani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Madiun, akan melaksanakan ujian kompetensi dengan materi pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PKN? Siap. Siap, oke. Kalau siap, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa silakan Ganes dipimpin teman-temannya melakukan doa sebelum belajar. Musaidan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, setelah berdoa, coba Miss tanya siapa hari ini yang tidak masuk? Nadia Miss. Nadia, kenapa? Belum masuk. Selain Nadia siapa lagi? Dian. Dian. Tapi sakit. Sakit, oke. Dian sakit dan Nadia pulang kampung. Kita doakan ya, semoga yang pulang kampung bisa selamat sampai ke rumah kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang sakit semoga dilepaskan sehat kembali agar bisa belajar bersama kalian lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini kita akan belajar PKN. Sebelum belajar coba dilihat kanan kirinya, ada sampah tidak? Ada sampah tidak? Sudah piket berarti? Sudah. Oke, kalau sudah piket silakan dipersiapkan bukunya. Bukunya dibuka, buku catatannya dibuka, kita buka bab 2. Oke, baik. Untuk mengenang para pahlawan jasa-jasanya dan juga menambah rasa nasionalisme kita, setiap pembelajaran PKN kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, untuk teman-teman siapa yang berani? Risti. Oke, Risti, silakan untuk memimpin teman-teman yang memberikan lagu. Silakan. Untuk memulainya silakan berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Rizky. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Undang-undang Dasar. Oke, Miss pengen diingetin lagi gimana pengertian dari Undang-Undang Dasar itu apa? Undang Dasar adalah konstitusi dan seluruh tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Oke, Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah konstitusi
Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan yang pertama, melalui kegiatan tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi sikap yang mengimplementasikan nilai-nilai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah membaca materi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mendeskripsikan penerapan nilai-nilai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan upaya mewujudkan nilai-nilai pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi untuk saat ini kita akan melihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu sebagai apa Undang-Undang Dasar itu pembukaannya? Motivasi, ya, motivasi, inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita. Ada cita-cita di pembukaan? Ada. Ada nilainya berapa? 2. 2 atau 1? 2. Apa bunyinya? Jangan betul sekali ya. Dan kenapa pembukaan itu tidak boleh dirubah? Boleh dirubah nggak? Enggak. Kenapa pembukaan itu tidak boleh dirubah? Iya, siapa yang tahu? Cuma tanya, oke, gak ada. Silakan jangan. Pembukaan undang-undang itu nggak boleh diubah karena di dalamnya itu ada dasar negara, cita-cita negara, tujuan negara, dan segala macam. Jadi kalau udah diubah bukan Indonesia lagi namanya. Oke, tepuk tangan untuk Ganes. Jadi ketika kalian ingin merubah pembukaan itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau undang-undang dasarnya, pasal-pasalnya, batang tubuhnya boleh dirubah tidak? Boleh. Emang pernah? Pernah nggak? Pernah kapan? 99, 2001, 2002. Perubahan undang-undang dasar itu namanya apa? Amandemen. Iya, amandemen ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Oke, silakan simak video berikut. Salam Anda. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dimenangkan alasan negara kita hadir. Kemerdekaan tumbuh dari rasa perih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan baik manusia dan terindah-indah. Rekan-rekan, seyogyanya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Tadi kita sudah menyimak video pembelajaran dari Undang-Undang Dasar. Tujuannya tadi ada 3 ya, ada apa aja? Kesejahteraan, betul. Kemandirian dan keadilan ya. Nah, dari pemaparan video tersebut kita akan mengerucut pada pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu persatuan ya. Jadi di sini
dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini pokok pikiran pertama adalah persatuan Indonesia. Pokok pikiran yang kedua itu apa? Keadilan sosial. Pokok pikiran kedua ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi yang pertama, ketika mereka sudah bersatu, ketika sudah ada persatuan, maka negara ingin mewujudkan keadilan, ya. Ketika sudah bersatu, maka negara harus mewujudkan keadilan. Keadilannya untuk siapa? Bukan untuk segelintir orang saja, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, ya. Untuk pokok pikiran yang ketiga apa? Iya, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Di sini negara ketika sudah adil, mereka harus berdaulat, ya. Rakyatnya harus bisa melakukan permusyawaratan. Mereka bisa bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain. Ketika di kelas, contohnya ada teman kita yang berbeda pendapat, harus bagaimana sikapnya? Harus bisa saling menghargai perbedaan pendapat dan dibicarakan secara apa? Musyawarah. Untuk apa sih musyawarah itu? Untuk mencapai sebuah mufakat. Oke. Dan yang keempat apa? Pokok pikiran keempat? Ketuhanan dengan apa? Iya. Ketuhanan di sini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini ada dua nilai. Nilai apa aja? Ketuhanan dan nilai kemanusiaan, ya. Itu adalah pokok pikiran yang dari pokok-pokok pikiran tersebut kita lihat di sini ada sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada di beberapa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Oke, kita lihat di lingkungan keluarga. Pokok pikiran yang pertama itu apa? Tadi persatuan. Karena dari lingkungan keluarga persatuan itu apa? Menjaga anggota keluarganya, ya, saling menjaga antara adik dan kakak atau sebaliknya. Kemudian sopan dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Betul. Kalau untuk di lingkungan sekolah, persatuannya seperti apa? Tidak membeda-bedakan teman, ya. Apalagi kalian melihat dari latar belakangnya, ya. Jadi kalian berteman dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, ya. Pernah mendengar nggak kalau misalnya kalian berteman dengan tukang minyak wangi, apa? Kalian dengan seperti apa? Wangi, ya. Itu ikutan wangi. Kalian berteman dengan tukang parfum, berarti kalian ikut-ikutan wangi. Tapi kalau misalnya kalian berteman dengan tukang apa? Tukang asin. Tukang ikan asin, apa baunya? Asin, ya. Iya. Tukang minyak tanah, apa baunya? Tanah. Bau minyak, ya. Bau Jadi tanah. analoginya adalah kalian pintar-pintarlah memilih teman. Boleh berteman dengan siapa saja, tetapi ketika kalian memiliki sahabat itu apa? Harus bisa membawanya ke jalan yang lebih baik lagi, ya. Jangan malah sebaliknya. Paham? Oke. Contoh di lingkungan masyarakat.
Kasih sayangnya sama-sama ya, karena sama-sama berperan sebagai anaknya, betul ya. Terus kalau di lingkungan sekolah apa sikapnya? Menaati peraturan sekolah, betul sekali ya. Tadi ada yang telat? Nggak ada. Oke, semuanya masuk tepat waktu? Ada yang kena siram Bu? Nggak ada juga. Oke ya, berarti sudah menaati peraturan sekolah dengan masuk tepat waktu dan melakukan kewajiban sekolah. Oke, biar lebih semangat lagi kita tepuk semangat dulu. Bisa kan? Bisa. Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, kita lanjutkan dari di sini sikap positif terhadap pokok pikiran contoh di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dari kedaulatan rakyat, pokok pikiran kedaulatan rakyat. Contohnya apa? Membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT. Kalau di lingkungan sekolah pemilihan apa? OSIS. Kemarin pada milih? Pada milih kan? Siapa? Dimas. Dimas. Oke, menang? Ya. Kalah. Ya, jadi pemilihan ketua OSIS itu merupakan contoh dari sikap positif pokok pikiran apa? Tentang kedaulatan rakyat. Betul sekali. Berarti kalian sudah melaksanakan sikap positif tersebut ya. Untuk di pokok pikiran ketuhanan, contohnya apa? Ketuhanan. Di Tuhan. Beribadah. Betul. Tadarusan. Mesti tadarusan tiap malam? Insya Tiap Allah. hari? Tiap hari, betul ya. Ya, harus bisa bertakwa. Ingat apa arti takwa? Makna takwa apa? Menjalankan segala dan iya, betul sekali. Ya. Oke. Sekarang kita akan berkelompok. Oke. Oke, sekarang kita akan berkelompok. Kelompok yang kemarin sudah kita buat melalui generator. Jadi nanti kalian akan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Miss akan membagikan LKPD-nya. Kalian akan membuat sebuah komik ya, sebuah komik dari Canva. Kemudian kalian akan memaparkan bagaimana cerita mengenai perilaku dan sikap yang mencerminkan perwujudan dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Tadi ada berapa pokok pikirannya? 4. Boleh dipilih salah satunya ya. Boleh dipilih salah satunya, kemudian kalian tuangkan ke LKPD. Di sini pokok pikirannya tadi yang keempat, terus kemudian bagaimana alur ceritanya dan makna ceritanya seperti apa, kemudian tuangkan ke dalam sebuah komik. Paham? Insya Allah. Sudah bisa aplikasi apanya? Ya. Sudah bisa ya. Oke, jadi silakan untuk berkelompok. Oke, Miss tunggu. Yuk berkelompok. Oke, silakan dikerjakan untuk kelompok 1. Iya, Miss. Yang bagus loh ya. Miss. Ya, ada yang mau ditanyakan? Miss, kalau tentang ketuhanan boleh, Miss? Boleh, kalian berarti milih pokok pikiran tentang ketuhanan. Ya. Jadi nanti di sini pilih salah satu alur ceritanya, kemudian bagaimana maknanya. Tapi kalau misalnya untuk ininya bisa kan, Canva-nya? Bisa. Kalian bagi-bagi dulu apa job desk-nya, kemudian ada yang LKPD, ada yang Canva ya, biar bisa efektif. Oke? Paham? Kasih, Miss. Ya. Ini kan itu tentang itu nggak sih apa namanya
perbedaan dia perbedaan agama. Terus ini mau gimana? Lo bikin kanvanya. Buka deh coba kanvanya. Coba buka dah. Ayo kita ngerti sini biar cepat selesai. Ini ceritanya kayak gimana? Jadi ini tuh ceritanya kayak yang kita Iya perbedaan agama. Terus kayak ada 2 orang tua gitu ya kalian? iya terus salah satunya ngerayain hari besar agamanya Sambil ini yang sambil lagi ngerjain kelompok. iya iya Gue yang bikin kanvanya ya? Iya. tapi dengan hari yang bersamaan aja biar kayak saling menghargai benar di hari yang sama ngerjain tugasnya Iya. terus salah satunya izin buat ngerayain hari besarnya Iya, hari besarnya hari nyepi Iya. siap oke namanya Mama, Humaira sama Livia Oke. Ya bikinnya. Ya siap. Oke, sudah selesai semua? sudah Kelompok 1 sudah? sudah Kelompok 2 sudah? Sudah, oke ya. Jadi setelah kalian mendesain komik, sekarang presentasi per kelompok. Oke, kalau kelompok 1 sudah siap, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan komik yang berjudul Tuhanan. Terus dialognya akan dibacakan oleh Fatia sama Alfa. Ya, besok kita jadi kerja kelompok PKN kan? Namun maaf ya Humaira, besok adalah hari raya Nyepi dan aku ikut merayakannya. Oh iya, aku lupa kalau besok adalah hari raya Nyepi. Ya udah, kamu gak usah ikut kerja kelompok dulu aja ya. Maaf ya Humaira. Humaira, aku jadi nggak enak nih. Kan harusnya tugas itu dilakukan dengan berkelompok. Gak apa-apa Divya, sini aku bantu siap-siap buat hari raya Nyepi. Gak usah repot-repot Humaira, aku bisa kok melakukannya. Gak apa-apa Divya, kita kan teman. Wah, terima kasih ya Humaira. Sama-sama Divya, senang rasanya bisa membantumu. Makna sama alurnya bisa dibacakan oleh Kanaya Ganes. Oke, jadi alur di dalam komik ini itu menceritakan tentang 2 orang teman yang mereka itu punya perbedaan agama. Terus salah satu dari mereka ada yang merayakan hari besar agamanya, yaitu hari raya Nyepi. Terus salah satu mereka gara-gara harus merayakan hari besar agamanya harus marah, harus izin gak ikut kerja kelompoknya. Dan salah satu dari mereka membantu temannya yang lain untuk mempersiapkan hari besar agamanya. Terus makna yang terkandung itu kita harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita apapun bentuknya. Ya intinya kalau ada perbedaan kita harus bisa saling bertoleransi satu sama lain. Begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Silakan untuk teman-temannya ada yang menanggapi? Ada yang mau nanya nggak? Saya sangat setuju dengan kelompok 1 karena menghormati dan menghargai agama itu sangat penting. Bukan hanya menghormati, kita juga harus menghargai ras, bangsa, dan karakteristik. Oke, tepuk tangan untuk Rezia. Ya, betul sekali ya. Jadi kita harus bisa bertoleransi, bukan hanya antar agama saja ya, tetapi antar suku bangsa, antar apa lagi karakteristik, apalagi karakteristik ya di kelas kita itu karakteristiknya berbeda. Ya, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan menghormati agar bisa tercipta apa? Kerukunan. Ya, paham? Oke, silakan ditutup kelompok 1. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Kita sudah memaparkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Ya, sekarang kalian buka tabnya, kemudian buka link yang sudah dikirim di WA. Setelah itu kita akan memainkan ini permainan
fasilitas umum kan. Ini kedaulatan. Gangguan. Oh, sama si monster. Yuk, kedaulatan kan? Itu kesana Ada monster. ya udah, ntar makan. Ih, udah jalan. Maju. Heboh. Nah. Nah, itu kan? Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Satuan. Gimana? Satuan ke bawah. Keyboardnya dipakai apa? Dia kok ngejar sini sih? Heboh. Ih, kamu kenapa? Di bawah. Sabar. Apa jawabannya? Persatuan. Ini panas sih kan? Mau kemana sih? Ya. Apa? Ya. Mau. Cepet Pak. Ayo. Apa yang benar keadilan? Aku keadilan sih. Ih, heboh. Benar. Oke. Ayo. Cepat. Keadilan nggak mesti jawaban. Itu. Screening dulu lah. Oke, betul sekali. Kesimpulan dari pembelajaran ini siapa yang ingin memaparkannya? Oke, silakan. Kesimpulan hari ini kita udah belajar tentang pokok pikiran dan sifat positif pokok pikiran: persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan, dan kemanusiaan. Oke, tepuk tangan untuk untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi kalian nanti siapkan baca buku paketnya tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini paham? Paham. Kalau paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ditutup dengan doa. Silakan Ganes ditutup kembali dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.